Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimil hadil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usulin wa furuhim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulin wa furuhim wa jami'i talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan daripada fatwa Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diterangkan dalam kitab Nashaikhud Diniyah yang harus kita tanamkan dalam hati, yang termasuk sifat-sifat yang baik atau diterangkan sifat-sifat yang baik maupun yang buruk. Yang seterusnya yaitu wala dikusoderi, jangan sampai kita itu rupek atau sempit hatinya atau dadanya. Jadi yang luas dadanya, bisa menerima segala sesuatu. Qala sudah berkata siapa Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali radhiyallahu an, min kas man itu barang siapa itu kasuro banyak apa hamuhu cita-cita atau keinginan seseorang, sakoma maka akan terasa berat atau sakit apa badanuhu badannya orang tersebut. Kalau seseorang menurut sahabat Ali itu kok banyak kebanyakan keinginan, nah itu maksudnya tuh, nak ini nak itu nak ono nak ini. Nah, makanya kalau orang-orang yang seperti itu, kalau menurut sahabat Ali itu memberatkan badannya sendiri, membuat badannya sakit. Nah, itu. Waman dan barang siapa itu kolla sedikit apa warauhu menjaganya dari hal yang haram, mata maka akan mati apa kolbuhu hatinya orang tersebut. Dan seseorang itu kok tidak mau menjaga dari sesuatu yang haram ataupun yang tidak jelas halal haramnya, maka yang mudah makan barang-barang yang haram atau yang tidak jelas barang halal haramnya, maka itu akan menjadikan hatinya mati. Kalau hatinya itu sudah mati ya sudah repot, ya sumum bukmun yung fahum lah yarjiun, ya dinasehati bukan kok keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi mental Pak Lufi, mental ya kan, dinasehati itu mental. Kalau masih masuk kan enak, nah, masih ada lah basah-basah dikit apa Pak Janis ya, ada kan kok itu istilahnya tuh air tuh, nah dilewati itu masih ada basah-basah dikit, masih ada pernah lewat lah itu. Lah itu kalau hati sudah mati itu mental. Jadi orang seseorang kok pokoknya buasing lah, nak halal, nak haram, nak baik, nak ndak baik, ibaratnya hajar terus, ya kan tidak memperhitungkan apapun itu, maka yang demikian itu menjadikan hatinya mati. Ya, terus tadi orang yang kakean kebanyakan istilahnya itu keinginan, nak mobil, nak pesawat, nak wah, ya kan itu ada dikit macet, wah macam ini punya helikopter ya, nah, itu macam batu bara macam ini kan, mas pokoknya banyak sekali lah, wah macam ini kok batu bara nggak ada ya, nah, wah, barang sesuatu yang seperti itu sudah jangan dipikir di dalam hati, nah, jangan dijadikan keinginan ini itu, nah, itu. Apalagi kok Pak Janes sama macam ini bini aku dua ya, nah nggak usah tambah pening Pak Janes ya. Pokok yang ada, yang di depan kita itu kita nikmati dengan sungguh-sungguh. Nah itu insya Allah nanti akan menjadikan diri kita itu menjadi luas hatinya atau menjadi enak hidupnya. Jangan pernah kita menggantungkan sesuatu, jangan pernah kita menggantungkan kebahagiaan kita dengan sesuatu, ya itu. Wah makan macam ini kok ada lauknya ini ya,
padahal makanan sudah ada di depannya. Dia malah kecewa, akhirnya nggak semangat makannya. Nah itu contohnya begitu. Nah sama dengan hal-hal yang lain. Aduh ini dipikir, itu dipikir, ini di pokoknya malah hatinya tuh menjadi gelap, menjadi ruwet, menjadi penuh hatinya. Nah kalau orang kok ibaratnya tidak mau menjaga dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik, pokok apapun dikerjakan maka akan menjadikan hatinya itu menjadi mati. Kalau hatinya sudah mati ya sudah repot tadi. Sumum bukmun yung fahum layar jiun, was repot. Nah, tinggal ibaratnya mengharapkan dari Allah semata lah itu. Nah, pokoknya kalau nasihat dari makhluk segala macam itu biar kiai dedeng ibaratnya nasihatnya sudah ketemu. Kalau kok tidak hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalau kok hati kita itu lembut, biasa berbuat yang baik dan biasa istilahnya tuh makan sesuatu yang baik, maka akan menjadikan hati kita menjadi lembut, menjadi hidup. Itu terus sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kemarin yang sudah diterangkan itu latihan untuk kita kerjakan. Ya, salah satunya jangan pernah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita kok itu terbesit bahwasanya kita lebih baik daripada orang lain. Itu salah satunya. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil fitri amin ya rabbal alamin. Wala mudahinan, dan juga jangan sampai banyak alasan. Qala sudah berkata Shahibu Ta'rifati, yang mempunyai kitab At-Ta'rifat, Al-Mudahinatu. Adapun yang disebut mudahina atau istilahnya itu kebanyakan repot tadi loh. Ya adapun al-mudahina itu antara jika melihat siapa seseorang mungkaron kepada kemungkaran, wa takdiru dan watukadiru dan mengira-ngirakan ala daf'ihi atas menolak kemungkaran tersebut, walatatfa'uhu dan juga tidak meninggalkan atau menolak kemungkaran tersebut, hifdon karena menjaga, lijanibin untuk orang lain, murtaki bahu di dalam mengerjakan kemungkaran tersebut. Maksudnya begini, jadi jangan kebanyakan kita tuh komentar istilahnya, baik ada orang yang maksiat ataupun tidak ada orang maksiat. Maksudnya itu ya kemaksiatan tuh sudah takdirnya Allah, ya tinggal jangan sampai kita itu istilahnya terikut. Nah gitu. Atau orang kita nengok orang itu, oh kok kumpul dengan ini itu, nah terus kita mempunyai prasangka yang tidak baik. Nah macam yang seperti itu jangan sampai kita tanamkan di dalam hati kita. Ya sudah, nengok maksiat kalau kok bisa menghindari ya dihindari. Cuman jangan banyak dikomentari gitu maksudnya. Ai bikaunihi. Kayak artinya karena sesungguhnya kemungkaran itu sodikuka, yang mengerjakan kemungkaran itu sodikuka, kawanmu, atau habibuka atau kekasihmu, auja nibunggoirihi atau sebelah daripada lainnya. Maksudnya begini, Pak Lupi umpama nengok anak perempuan jadi biduan seksi, ya pokoknya udah karu-karuan lah pokoknya. Nah lah itu jangan sampai kalau kita ibaratnya wes cakok kaya ngono, wah neraka itu gitu. Nah itu tidak boleh kita mudahinan yang seperti itu. Nah ibaratnya dia nyawer kalau bisa udah usah maksudnya udah enak. Nah kalau sekarang kalau bisa tuh udah usah dulu. Pak Lupi udah enak Pak Lupi ya. Oh sudah banyak tampil di YouTube loh Pak Lupi itu. Kalau Pak Lupi nanti nyawer tuh nampak loh. Itu udah yang ngaji kemarin itu. Jangan kamuin lah gitu. Jangan nih Pak. Ya, kalau dulu ya, kalau sekarang wah agak repot Pak Lupi ya. Maksudnya begini. Kalau kok orang lain itu mengerjakan maksiat ya, itu biasanya kan kita terus ibaratnya tuh wah seenaknya ngomong. Ya kan seenaknya wah orang kok macam itu ini itu. Udah dikasih tahu. Lah kalau kok dulurnya Pak Lupi atau dulur kita baru kita ya muka-muka dikasih tobat nah gitu pula. Artinya tuh
Kalau orang lain kita doakan yang tidak baik, nah kalau dulur-dulur kita atau anak buah kita atau orang-orang yang di samping kita, kita ibaratnya tuh baik-baikan. Nah itu jangan sampai, biasa wae maksudnya itu. Maksudnya biasa wae. Nah, orang kok macam itu wah orang belum tobat ini itu orang neraka ya. Kalau orang lain begitu dikasih tahu, oh itu ponakanmu Pak, astagfirullahaladzim, moga-moga dikasih tobat ya. Artinya membedakan yang seperti itu dalam kita menengok maksiat itu kalau bisa aja jangan. Awalikil latil mubalati, atau karena sedikitnya berkecimpung fitini di dalam agama. Intaha, sudah selesai apa bab tentang mudahina. Waqala, dan sudah berkata siapa sohibul komusi, orang yang mempunyai komus, wal mudahinatu, adapun yang disebut mudahina itu idharul khilafi, menampakkan atau istilahnya itu menampakkan perbedaan, menampakkan perbedaannya ma, idharu khilafi ma, menampakkan perbedaannya sesuatu, tadmiru yang tersimpan apa ma, kal idhani, seperti ibaratnya itu menampakkan sesuatu yang asalnya biasa wae menjadi nampak. Nah itu artinya itu biasa wae. Nengok apapun itu biasa wae, jangan berlebihan maksudnya. Itu maksudnya wala mudahinan itu seperti itu di dalam hati kita. Poma benci ya jangan terlalu, andaikan cinta senang ya jangan terlalu. Wala mukhadian, dan jangan sampai membujuk. Awal khodau artinya bujukan, itu iradatil makruhi, menginginkan dengan paksaan, min khaisu la ya'lamu, sekiranya tidak mengetahui siapa orang lain. Maksudnya begini, andaikan kita punya keinginan atau untuk menutupi kejelekan kita supaya orang lain tuh bantu kita nutupi kejelekannya, lah itu istilahnya tuh wah nyari banyak alasan, ya kan, membujuk orang lain supaya untuk menutupi kesalahan kita, atau ibaratnya tuh supaya kita itu nampak baik. Orang itu udah usah begituan. Intinya begini, orang itu ya kan di orang lain, nah contoh saya lah, saya ini nampaknya di Pak Lupi kan kelihatannya orang baik, ya kan, sama Pak Janis kelihatannya saya itu orang baik, orang tahu. Itu kenapa? Karena Allah sayang sama kita, Allah masih menutupi aib kita. Intinya cuma begitu. Kalau kok kita itu ibaratnya tuh aibnya tuh sudah dibuka sama Allah, ya jangan tanya. Nah itu, jadi orang itu kelihatan baik itu dikarenakan orang itu aibnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghosan, dan juga jangan sampai kita itu merutuk, artinya tuh wa adapun al-ghos itu adamul ikhlasi, tidak adanya ikhlas, fi nasihati, di dalam nasihat, au idharul khilafi, atau menampakkan tidak setuju atau tidak cocok ma khilafuma. Idharu khilafuma artinya menampakkan suatu perbedaannya sesuatu, atmaro yang disimpan. Maksudnya gini, Pak Ismadi atau Pak Lupi, ya kalau ibaratnya menasihati orang, sudah menasihati wae. Jangan berharap orang itu ikut kepada nasihat kita. Terus kalau tidak ikut nasihat kita, terus wah salahnya dewek, sudah aku nasihati gini-gini kok tidak mau. Nah itu ya. Nah, maksudnya itu pokoknya kita sampaikan wae, kita nasihati wae, cuman jangan berharap orang itu mengikuti pendapat kita. Karena kalau kita maksakan orang itu mengikuti pendapat kita, ya itu tadi, makanya dikatakan wala ghosan. Ghosan itu mengharap orang lain mengikuti kita atas nasihat kita atau pengajian kita atau apapun itu. Nah itu ya. Nah itu makanya akhirnya timbul kecewa. Orang dinasihati kok tidak nurut, sualai dewek. Nah itu ya, itu. Seolah-olah kita tuh pemberi hidayah lah gitu. Padahal hidayah itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala muqaddiman lil aghniyai alal fuqara, wala muqaddiman,
Dan jangan sampai kita mendahulukan atau mengedepankan lil agniya'i bagi orang-orang yang kaya alal fuqara'i mengalahkan orang-orang yang miskin. Salah satu akhlak kita atau sifat kita yang baik yang dicontohkan oleh Nabi yaitu jangan sampai umpama ada dua orang, yang satu orang kaya, yang satu orang biasa. Maka jangan sampai kita beda-bedakan, terus yang kaya tuh terus kita unggul-unggulkan, terus yang miskin tidak kita reken, tidak kita hormati sama dengan yang tadinya. Jangan sampai dibeda-bedakan. Nah, itu sifat yang salah satunya harus kita tanamkan dalam hati. Jangan sampai kita mengedepankan orang-orang yang kaya mengalahkan orang-orang yang fakir. Qala sudah berkata siapa Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa qad kana dan sudah benar-benar ada siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, itu yaqulu berkata siapa Abdullah bin Abbas, itsba'ul anbiya'i, adapun mengikuti para nabi fi kulli zamanil fuqara, di dalam tiap-tiap zamannya fuqara wal masakini, dan juga para orang-orang miskin, dunal agniya'i, bukan orang-orang yang kaya-kaya, wal mutakabbirina, dan orang yang sombong-sombong. Artinya begini, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi di setiap zaman, ya kan? Artinya itsba'un Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi di setiap zaman itu rata-rata gitu loh ya. Nah, dari Nabi siapapun wae, itu yang biasanya mengikuti Nabi di seluruh zaman, itu biasanya ya rata-rata nanti ya orang-orang fakirnya dulu, orang-orang miskinnya dulu, bukan orang-orang yang kaya dulu, bukan orang-orang yang ibaratnya pembesar dulu. Artinya begitu. Nah, rata-rata begitu maksudnya. Itu menurut Ibnu Abbas. Dalam kenyataannya ya begitu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim segala macam ya nanti yang tidak ikut ya Fir'aun, apa namanya, Namrud lah segala macam. Oh, yang besar-besar itu yang nanti tidak ikut, yang ikuti ya yang lemah-lemah, Musa. Nah, itu kan yang ikuti kan ya kaum Bani Israel yang lemah-lemah yang dijajah oleh Fir'aun. Nah, itu. Wa kana, dan ada siapa Abdullah bin Mubarak. Jadi dengan keterangan itu jangan sampai kita kalau di depan kita maksudnya, atau di hadapan kita itu kok ada dua orang yang statusnya berbeda, yang satu miskin atau yang satu fakir, yang satu kok kaya, harus kita perlakukan dengan sama, atau kalau perlu kita unggulkan yang fuqara tadi. Wa kana, dan ada siapa Abdullah bin Mubarak yaqulu berkata siapa Abdullah bin Mubarak, at-ta'assusu, adapun memuliakan alal agniya'i, dan juga atas orang-orang yang at-ta'assusu, adapun memuliakan alal agniya'i, atas orang-orang yang kaya, itu tawadu. Jadi memuliakan orang kaya itu artinya itu menawadukan orang kaya. Fa'lam, maka ketahuilah wahai ya akhi, wahai saudaraku, derika atas hal itu, wa iyaka, dan takutlah kalian semua, wal majalisatul agniya'i, dengan duduk-duduk di golongan orang-orang yang kaya, wa abna'i dunya, dan juga orang-orang anak dunia macam mana, pokoknya yang diomongkan setiap saat ya dunia tok. Di sini ya dunia, di situ ya dunia, bahkan di masjid ya dunia. Lo sholat nian dulu yang dipikir ya dunia, ngaji ya yang dipikir dunia, apapun itu pokoknya diomong dunia terus. Nah itu kalau kata para ulama namanya anak dunia. Kalau kok kita berduduk-duduk dengan orang-orang kaya, nanti akan menjadikan hati kita itu mudah iri, dengki. Nah, itu kalau kok kita duduk-duduk di orang-orang yang ibaratnya dikit-dikit yang diomong tuh kok dunia, nah itu akan menjadikan hati kita menjadi keras. Nah, tidak bisa menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kalau orang-orang yang baik dengar ngobrol tentang dunia terus pening sebagai kepalanya. Orang-orang yang soleh, coba perhatikan, kalau duduk dengan orang-orang yang ibaratnya yang dibahas itu dunia, itu pening dia. Nah, cepat-cepat pergi. Maksudnya macam mana lah caranya itu biasanya begitu. Illa li darurati, kecuali karena
darurat sur'iyatin yang dalam masalah dianjurkan oleh syariat. Ya zugu, maka bersabarlah laka bagimu ma'aha beserta agniya dan ibna idunya dari ke atas berkumpul atau duduk tersebut. Ingdaha, sudah selesai apa yang difatwakan oleh Abdullah bin Mubarak. Wala mutaradidan ala salat ini, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.